cara memasang atau kita mengganti gacun 3 kabel pada modul power supply Polytron yang menggunakan IC PWM. Jadi kadang IC PWM-nya sulit kita temukan, daripada kita mengganti dengan trafo konvensional yang mahal, cukup kita beli saja gacun 3 kabel ini ya. Konten kali ini metode cara kita memasangnya dan komponen apa yang kita lepas pada sirkuit primernya ya, sehingga menjadi efektif. Khusus teman-teman pemula ya. Jadi cara kita menguasai gacun 3 kabel itu. Kami akan mengupas tutorial cara membaca jalur IC PWM yang pada gacun 3 kabel ini. Dia menggunakan IC PWM UC3842. Kita akan mengupas tuntas sampai metode cara memasangnya secara visual. Oke. Kita membahas gacun 3 kabel ya. Tapi kita lihat ini MOSFET-nya berbeda. Ini MOSFET-nya berbeda. Trafonya juga ya, ini kita lihat diameternya berbeda ya, berbeda. Tapi mirip-mirip lah diameternya, berbedanya tidak terlalu besar ya, tidak terlalu itu ya, diameternya tidak terlalu menonjol ya. Oke, kita lihat yang ini. Ini dia menggunakan MOSFET-nya K2141. Sementara IC PWM-nya UC3843A. Yang ini ya, MOSFET-nya kecil ini, K2141. Kalau yang ini dia menggunakan MOSFET-nya yang besar ya, yang bodinya besar. Ini serinya W7N ya, W7NA80. W7NA80. Sementara IC PWM-nya UC3843AN ya. Kalau yang ini 3843A. Oke. Kalau yang ini MOSFET-nya IRF PG50. Nih, IRF PG50. Sementara IC PWM-nya KA3843A ya. Oke. Sehingga kali ini kita membuat kontennya tentang ini, tentang IC PWM UC ini ya, UC3843A ini ya. Bagaimana caranya menguasai struktur IC ini dan cara kita ini ya, koneksi ininya, pengkabelannya. Oke. Jadi ini yang menggunakan IC PWM ya, Polytron ya, speaker aktif yang menggunakan IC PWM ya. Bagaimana caranya memasang gacun ini? Gacun ini di sini ya. Gacun ini dipasang di sini. Bagaimana caranya? Gitu kan? Karena di sini ada sirkuit-sirkuit ini. Ada sirkuit-sirkuit di sini. Pertama-tama kita mengkaji harus IC ini ya, yang teman-teman, mana jika memasang gacun. Sebelum kita memasang ke modul Polytron. Jadi IC ini kalau digambar grafiknya seperti ini ya. Kalau kita download nanti dikasih gambarnya ini. Jadi yang paling utama tuh ini ya, pertama ini. Ini harus ada yang ini, harus ada tegangan ya, harus ada tegangan kerja. Nah, kalau kita kembali ke sini, jadi tegangan kerja ini dari mana? Ini harus kita ngerti dulu ya, teman-teman. Untuk teman-teman yang pemula ya, sehingga kalau dia ada kerusakan, ya, modul ini ada kerusakan ya, dan MOSFET ini rusak ini, atau power supply-nya tidak hidup, kita bisa
reparasi modul ini ya. Modul 3 kabel ini ya. Gacun 3 kabel ya. Bisa diperbaiki. Sebelum kita memasang ke modul Polytron speaker aktif harus kita kuasain ya. Jadi IC ini biasa ada tanda titik bulat di sini, itu adalah nomor 1 ya. Kemudian kita urut-urutan ke sini nomor 2, 3, 4, 5-nya itu ke sini ya. Ya, bukan ke sana ya. Ini salah ya. Jadi 5. Kemudian 5, 6, 7. Ini VCC-nya ya. Nah, di sini harus ada tegangan dulu ya sebelum kita memasang MOSFET yang ini ya. Jadi MOSFET-nya dilepas, di sini harus ada tegangan dulu. Oke, kita lanjut menghitung di sini. Kan ini 1 sampai 7 VCC-nya. Bagaimana di IC yang ini ya? Bagaimana di IC yang ini? Oke, ini kita hapus kembali. Ini kita hapus. Kita hapus dulu ya. Ya, gambaran awalnya seperti ini, teman-teman. Sehingga dalam mereparasi kita akan gampang. Oke. Jadi kalau IC-nya digambar, kalau dikasih gambar, nanti ini ada. Biasanya ada IC tanda titik sini ya, di lengkungan ini. Nah, di sini ada tanda titik, itu adalah pin ke-1. Kemudian dihitung ini sampai ke 4, 5-nya itu ke sini. Ini Kak, 5-nya bukan yang ke sana ya, bukan yang ke sana gitu ya. Bukan 4 di sini terus 5 di sini ya, ini salah ya. Jadi 5, 6, 7 gini kan. Nah, ini 7 adalah VCC-nya. Jadi input tegangan ya. Sehingga modul gacunnya bisa bekerja. Namun di sini bagaimana? Dia yang di sini teman-teman ya. Biasanya ada titik juga. Jadi ini kaki 1, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4. Ke sini pin 5 ya. Ini 5. 5, 6, 7 ini ya. Ini VCC-nya nih. Lihat jalurnya ke elko ini ya. Nanti elko ini dari R penurun tegangan yang ini. Nah, ini. Yang ini ya dari 300 volt. Jadi gini saja ya, sederhananya seperti ini. Jadi nanti ukur di sini harus ada tegangan dulu. Dengan MOSFET dilepas ya. Ini dilepas. Oke. Oke, itu langkah pertama sebelum kita memasang gacunnya pada modul power supply, modul speaker aktif Polytron yang memakai IC PWM ya. Jadi kita akan belajar bagaimana ini ya, modul Polytron yang memakai IC PWM, kemudian kita memasang gacunnya itu. Jadi komponen apa saja yang harus kita lepas ya kalau kita mau pakai gacun ini ya, gacun yang ini. Oke. Kita lanjut ke video berikutnya. Jadi kali ini kita lanjut ke video yang ini ya, ini gacun 3 kabel ya kan. Nah, ini ya, yang ini adalah modul ya, Polytron yang menggunakan IC PWM. Yang gunakan IC PWM ya. Jadi PSU-nya menggunakan IC PWM ya, ini. Yang ini IC PWM ya, ini IC PWM. Ini PWM. Bagaimana caranya modul ini kita memasang ke sini ya. Untuk menggantikan si MOSFET ini ya, ini MOSFET ini kita ganti. Ya. Langkah-langkahnya bagaimana? Ya. Sehingga dia efektif ya. Oke. Di video awal tadi kan kita sudah kuasai ini ya. Nah, ini kita sudah kuasai ini. Jadi di sini ini kabel merah ya. Ini kabel merah. Ini input 300 volt. Ya. Dipasangnya kemana tuh? Kalau 300 volt itu ke sini di mana ya? Di mana dia? Ya. Yang biru ini ya. Yang biru ini nanti kemana nih ini? Oke.
Kalau hitam sih gampang ya, yang hitam ini ke ground ya, ke ground. Ya. Setelah kita tadi sedikit ada gambaran tentang IC ini kan. Jadi intinya di kaki 7 ya. Intinya di kaki 7 yang ini ya. Nah, tuh. Kaki 7 ini harus ada tegangan dari inputnya dari 300 ini ya, nanti dari sini kan, R ini ke sini ya. Nah, nanti kalau kita mau pasang ke modul Polytron yang ada IC PWM, bagaimana caranya? Komponen apa yang akan kita lepas ya? Oke, kita memulai dulu ya. Kita mulai. Kita kosongkan lagi ini ya. Kita kosongkan lagi dia. Nah, jadi teman-teman pemula ada yang bertanya gitu ya. Komponen apa saja yang dilepas? Nah, ini kami membuat kontennya. Oke. Kita besarkan sedikit ya. Ya, oke. Kita besarkan. Nah, gini ya. Oke. Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Kita lihat ini elko. Ini elko 300 volt. Ini elko 300 volt. Nah, elko 300 volt ya sebagai sumber tegangan utama. Jadi kita lihat ya teman-teman ya, ini elko 300 volt ini dia jumpernya ke sini ya, ini. Kemudian ini ada trafo kan. Nah, ini ke drain MOSFET kan, drain MOSFET. Ini MOSFET ya, ini MOSFET. Ini drain, ini gate ya. Ini source-nya. Oke. Jadi MOSFET ini kan mau kita ganti dengan gacun ini ya, dengan gacun ini ya. Nah, ini. Bagaimana caranya? Oke. Langkah selanjutnya setelah kita tahu jalur 300 ini ya. Setelah kita tahu jalur yang ini ya, ini 300 volt ini ya. Ini kita tulis di sini dulu. 300 volt. Biasanya nanti kalau kita gambar-gambar jadi penuh nih. Ini ada jumperan ke trafo ya, yang kita ulangi lagi ini trafo ya. Kemudian ini yang ini ya, trafo yang ini ground ya, ini. Ground ini ya. Nah, ini ke elko negatif ya. Ini elko negatif. Elko negatif ini ground. Dan yang ini teman-teman lihat ini ada dioda ya. Ini ada dioda. Ini ada sini ada C nih. Nah, ini. Nih. Oke. Ini sekunder nih, sekunder. Oke. Sekunder. Kemudian ini kan 300 dia ke sini kan. Nah, ini. Nanti di sini ini ada resistor teman-teman ya. Ini ada resistor penurun tegangan nih. Ini menuju IC PWM ya. Ini ya, dia menuju ke sini. Nah, ini kita lepas ya. Ini dilepas. Kita lepas. Jadi hal pertama kita lepas ini ya. Kita lepas. Kemudian ini juga kita lepas saja nih. Ini yang dari kaki yang ini ya. Ini ya. Ini komponen ini kita lepas dia dan kita lepas. Dan juga ini ya, ini optocoupler kan, optocoupler. Nanti jalur yang ini diputus ya, dicabut nih. Jadi tinggal dia gini saja ya, ini. Dan groundnya groundnya tetap nih ini ya. Ayo sini ya, groundnya tetap. Yang sekunder ini sekunder ya kan, sekunder. Ini maksudnya dia kondisinya tetap ya, dia tetap nih, tidak kita rubah. Oke. Jadi sudah ya, pertama ya 300 harus ada, kemudian nanti di sini ada 300 sampai ke sini juga ada 300 ya. Kemudian ini kita lepas ya, ini kita lepas dan ini kita lepas nih. Khusus yang pakai IC PWM. Oke. Kita lepas dia. Sudah. Dan lihat ini ya, ini ada rangkaiannya ini. Ada rangkaian ini, dioda dan ini. Ini dibiarkan nih. Ini namanya sirkuit, snubber. Nah, ini tetap ya, harus tetap dipakai karena trafo ini, trafonya besar nih. Ini trafo ya, trafo. Ini trafonya ini besar ya. Jadi sirkuit snubbernya ini harus tetap ada. Yang ini ya, yang ini dia.
Ini ada resistor, nanti di sini kan ada dioda gini ya. Ada resistor lagi, ada kapasitor. Ini ya, sini. Ini dibiarkan ya teman-teman, ini jangan dilepas. Jadi yang ini tetap di sirkuit yang ini hanya dilepas resistor yang menuju IC PWM. Bisa dilepas di sini atau bisa lepas di sini ya. Oke, sudah ya. Dan ini dilepas. Oke, sudah. Selanjutnya bagaimana teman-teman ya? Selanjutnya ini dibesarkan dulu. Oke. Kita lihat yang ini, kabel yang ini ya. Ini kabel 300 volt. Dia kemana teman-teman? Ini diarahkan ke sini. Ini kabel merah ya. Ini langsung ke titik drainnya MOSFET. Ya. Kemudian kabel birunya. Ini ya. Ini. Kabel biru ini. Nah dia ke sini teman-teman ya. Ke kaki ini optocoupler ini. Ini optocoupler. Oke. Ya, ini ingat ya, ini ya kabel biru atau kabel hijau biasanya gitu ya, ini ya. Yang hitamnya kemana? Yang hitam kita ganti warna lagi. Yang hitam. Ya. Yang hitam yang ini dia ke sini. Ke elko negatif ya ini ya. Nah, jadi cuma segini saja teman. Jadi ini ada 300 volt kan. Nah, ini ada optocoupler, kemudian ada ground. Cuman segitu saja ya. Tapi intinya untuk yang pakai IC PWM ini kita ganti warna pennya dulu. Hijau lagi saja ya. Oke. Ya ini ya. Ini dilepas. Ini tidak usah dilepas ya. Ini tidak usah dilepas. Jadi yang dilepas itu jalur ini. Satu dan ini. Oke. Kenapa ini harus dilepas? Karena ini tegangan untuk IC PWM ini harus dilepas ya. Nah, sehingga IC PWM-nya tidak bekerja. Dan ini juga nih. Ini juga dilepas. Ini untuk VDC-nya ini. IC PWM ini juga dilepas. Oke. Nah, kemudian ini dipasang, ini ya. Yang ini dipasang, ini dipasang. Oke. Tapi seperti tadi, yang ini kan teman-teman sudah paham ya. Tadi yang ini pin yang 7 ini, di elko ini ciri-cirinya ini harus ada tegangan kerjanya si IC PWM. Jadi IC PWM yang ini diganti ya, menggantikan ini IC PWM yang ini. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau ini sudah terpasang ya. Ini sudah terpasang. Di sini harus ada nih. Nah, yang hati-hatinya di sini ya, ini ya. Ini ya. Di pin ini. Di pin yang ini ya. Di pin yang ini teman-teman, yang ini dan ini pin 1 optocoupler, pin 1 ini pin 2 ya. Ini. Di sini harus dibawa lebih kecil dari 5 volt ya. Yang di sini ya, ini. Misalnya di sini 3 volt ya kan? 3 volt. Di sini 2,8 volt ya. Nah, ini ya, sehingga kalau ini sudah normal, ini dinormalkan dulu kan? Dinormalkan dulu. Ini untuk mengantisipasi ini ya. Nah, untuk mengantisipasi si IC ini, optocoupler ini. Dan MOSFET ini mengalami kerusakan ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Gambarnya jadinya penuh lagi ya. Sudah dicoret-coret. Kembali lagi di sini, jika ini sudah terpasang kan, otomatis di sini ya ada tegangan kerjanya nih ya, di sini ini ya, di sini ada tegangan kerja nih, ini di sekunder ini ya, ini ada diodanya ini ya, di sini pasti ada tegangan kerja nih, normal dia ya. Jadi intinya di sini sebelum MOSFET ini dipasang, kita pastikan dulu ini perlu dilepas saja. Di sini diukur dulu ada tegangan tidak nih di kaki 7 nih.
di pin 7 ini ya. Harus ada VCC-nya. Setelah ada, ya kan? Ini dilepas, kan? Baru pasang si MOSFET-nya sehingga tidak terjadi benturan ya antara ini ya, MOSFET IC PWM ini dan ini ya. Dan ini. Dan yang lebih pentingnya MOSFET ini dilepas ini. MOSFET bawaannya dilepas, harus dilepas lah ya kan. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga konten ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman yang bertanya ya. Bagian mana yang harus dilepas jika memasang gacun 3 kabel pada power supply speaker aktif Polytron yang menggunakan IC PWM. Kami rasa cukup sekian dulu. Terima kasih.